Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan
setiap langkah kami memuji Engkau, memuji Engkau, Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Di setiap langkah kaki kami Yesus, kami mau menyerahkan hidup. Terima kasih Bapa. Kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam Kau Yesus, kami memuji, kami meninggikan Kau. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Dia Allah buat kita, Dia yang berkuasa atas kita. Amin. Haleluya. Yesus.
Tuhan. Sungguh Yesus, terpujilah nama-Mu. Sungguh terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan. Kami ada hingga saat ini Tuhan. Semua karena kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Sekali lagi kita mau katakan lagu ini dengan sangat lembut. Dengan apa kan ku balas. Mari kita ingat kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku mau menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini tema khotbah adalah buanglah topengmu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya get rid of your mask. Ya. Mask itu bisa diterjemahkan masker atau topeng. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, kami hormati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang maha baik, maha kasih, maha penyayang, maha perhatian, maha empati dalam kehidupan setiap kami. Tuhan izinkan setiap kami Tuhan dimanapun jemaat mudi berada di rumah mereka masing-masing untuk kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang membuat kami merdeka dari segala belenggu dosa, firman-Mu yang membuat kami kemenangan, bahkan lebih dari kemenangan Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin, janji-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap jemaat-Mu dimanapun berada, saat ini Tuhan, kami boleh serius memperhatikan akan firman-Mu. Untuk kami tidak memperhatikan apapun Tuhan di sekitar kami, sekalipun kami di rumah kami masing-masing, untuk kami konsentrasi penuh dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan konsentrasi dengan gadget kami, dengan anak-anak kami, atau cucu-cucu kami, namun atau orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu lewat sedikit kami sudah kelewatan dan kami tidak bisa mengerti dengan jelas akan kebenaran firman-Mu. Dan untuk itu Tuhan kami juga membutuhkan urapan-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu dan aku minta pribadi-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Percayalah bahwa firman Tuhan itu yang membuat kita ini bangkit dari segala masalah kita, bangkit dari segala belenggu kita. Dan kalau kita masih ingat pada minggu pertama,
kita mengenal Allah kita adalah Allah yang besar. Dan minggu kedua adalah untuk mengenal Allah yang besar tadi itu, sehingga kita menyadari bahwa Allah kita itu betul-betul Allah yang luar biasa besarnya, maha besar, yang dikerjakan oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan tentu kalau kita mengetahui Allah kita maha besar, maha kuasa, maha penyayang, dan kita mengenal pribadinya, tentu kita bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Seperti apa yang dikatakan oleh Michael Jordan, si pebasket terkenal itu yang dari Amerika itu, bahwa semua orang menginginkan sesuatu terjadi. Semua orang menghendaki, berharap sesuatu terjadi, tapi yang lain membuat terjadi. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, punya Allah Roh Kudus yang luar biasa, kita akan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tidak yang orang-orang lain yang hanya sekedar mengenal Tuhannya, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhannya akan membuat sesuatu terjadi. Dan kita akan melakukan kehendak Tuhan karena kita tahu bahwa Allah kita yang luar biasa, kita mengenal Allah kita yang luar biasa, maka kita akan melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan kita tanpa mempedulikan apa kata orang. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita pada hari ini akan membuang topeng-topeng kehidupan kita. Ya, topeng-topeng kehidupan kita ini yang membuat kita ini seringkali munafik, ya, dalam kehidupan ini. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-23 yang 13 dikatakan demikian, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini sungguh sangat dalam. Ini adalah khotbah Tuhan Yesus atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara buka di dalam gadget saudara akan menemukan bahwa ini yang ditulis oleh Tuhan Yesus, ya, karena hurufnya merah semua. Dikatakan demikian, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga, ya, karena perbuatannya sehingga dia menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ahli Taurat itu sama dengan penyalur hukum pada waktu itu, ya, yang menyerahkan dirinya untuk mempelajari hukum Taurat secara teliti, ya, karena dulu kan tidak ada kuliah teologi begitu, ya, dan sungguh-sungguh secara teliti dan sungguh-sungguh baik hukum Taurat yang tertulis maupun yang secara lesan. Jadi ini yang disebut dengan ahli Taurat, ya. Taurat itu Torah. Nah, kalau artikan secara singkat, Torah itu apa yang ditulis oleh Musa, yaitu kitab Pentatuk. Kitab Pentatuk adalah 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Ya, ini saya ulang kembali supaya saudara ingat apakah kitab Pentatuk itu adalah kitab yang ditulis oleh 5 kitab yang ditulis oleh Musa tentang hukum-hukum ini. Ya. Dan orang Farisi itu orang yang memegang Taurat dengan teliti dan menyerang Yesus, menyerang ajaran Yesus. Contohnya siapa? Saulus. Saulus itu adalah orang Sanhedrin, orang yang sejenis inilah, ya, ahli Taurat. Namun dia tidak melakukan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan
Itulah yang disebut dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Atau singkatnya orang Farisi itu mengerti ajaran firman Tuhan, orang yang tahu Taurat Tuhan, orang yang tahu Torah, ya, hukum-hukum Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa Taurat itu atau Torah itu ditulis oleh Musa, 5 kitab Pentatuk yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ada 5 kitab dan Ulangan ini di situ ditulis dalam Ulangan yang ke-6 dikatakan bahwa itu ada kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu atau segenap kekuatanmu. Dan itu hanya mereka sadari bahwa itu Taurat Tuhan, Torah. Namun mereka hanya sebagai tahu aja tapi tidak melakukan. Dan itulah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi Torah ini digunakan untuk kitab Pentatuk, ya, 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, yaitu tadi saya katakan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab itu dan salah satu ini disebut Torah atau Taurat, ya. Atau dalam Taurat dalam arti paling sempit adalah dasar dari bagi pengetahuan keadilan yang dijalankan oleh para tua-tua. Jadi itu zaman dulu seperti itu. Di zaman Yunani kuno, aktor teater menggunakan topeng untuk menceritakan sebuah kisah. Mereka akan memakai topeng wajah yang tersenyum jika kisah itu menggembirakan, jika kisah itu lucu. Namun sebaliknya jika kisah itu atau cerita itu menyedihkan, mereka akan memakai topeng yang cemberut. Dan oleh karena itu kita ini harus menghilangkan topeng ini dalam kehidupan kita. Ya. Harus menghilangkan topeng-topeng itu. Karena itu merupakan sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang tidak pernah memakai topeng? Setiap kita, setiap orang Kristen, terutama jika kita dihadapkan oleh suatu kejadian di dalam kehidupan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Seringkali orang Kristen pun berkelit. Ya. Dan kalau saya, Bapak Ibu Saudara, saya mengartikan bahwa kalau bisa dinasihati, ya dinasihati. Kalau enggak bisa, ya sudah, biarkan. Karena kita sebatas kemampuan kita. Ya. Contoh pada suatu hari, ada ulang tahun teman saya dan mengadakan perayaan ulang tahun di Surabaya. Dan saya bilang, kamu mengadakan acara ulang tahun seperti ini, punya enggak pikiran kira-kira menjangkau teman-teman kita, memberitakan Injil kepada teman-teman kita tentang siapakah Yesus itu. Karena jujur teman-teman seangkatan saya masih banyak yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Dan dia katakan, percuma katanya gitu. Wong hamba Tuhan aja begini, begitu dan sebagainya. Saya katakan, itu bukan urusan kita. Kalau urusan hamba Tuhan yang si A begini, si B begitu, si C begitu, itu urusannya hamba Tuhan, itu dengan Tuhan. Karena dia hamba Tuhan. Saya katakan demikian. Namun bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita seharusnya sebagai anak Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang semestinya kita lakukan. Saya katakan demikian. Lalu dia berusaha mencoba untuk melakukan cara-cara dengan rumah makannya itu untuk bisa memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil dalam pertemuan itu. Bapak Ibu Saudara, kemudian
ya saya akhirnya disuruh menyampaikan firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kalau kita ini seringkali dihadapkan dengan dosa-dosa, seringkali kita itu berkelit atau tidak mengakui segala kesalahan kita. Ya. Namun sebaliknya kita ini punya topeng tadi. Ya. Dan sebenarnya Tuhan tidak ingin seperti itu. Kalau kita ini dinasihati oleh orang, bahkan ketika kita mendengar khotbah atau kita mendengar kesaksian orang atau kita mendengar orang yang mengatakan demikian, harusnya kita langsung, ya Tuhan, itu aku, ampuni aku Tuhan. Dan seharusnya seperti itu kita lakukan. Bukan kita berkelit. Seringkali dalam kehidupan kita ini berkelit dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam acara-acara televisi, saudara ingat dalam Indonesia Lawyer Clubs, ya. Lalu itu di situ dihadirkan, misalnya membahas misalnya suatu topik, misalnya ini ya, pada waktu yang silam ada papa minta saham, dibuktikan dengan orang-orang tertentu, sehingga masyarakat atau rakyat Indonesia di seluruh daerah bisa melihat apa sih kasus yang sesungguhnya. Lalu dari itu kita simpulkan. Misalnya juga dalam acara berita, kita lihat berita akhir-akhir ini saudara tahu bahwa Joko Chandra bisa seperti ini dan sebagainya. Ya, kemudian dihadirkan dalam acara misalnya dua arah atau dalam Rosi Silalahi, itu kita bisa tahu, oh ternyata prosesnya begini toh. Jadi berita tadi menginformasikan kepada rakyat, kemudian dipertemukan sehingga kita dalam seperti ini kita tidak salah persepsi dalam kehidupan kita. Sering saya mengatakan kalau kita ini ingin menjadi juri yang benar, saksi yang benar, kita tidak boleh mendengar dari satu berita. Kita mesti harus dengar dari dua belah pihak supaya kita menghasilkan suatu kesimpulan yang objektif, bukan kesimpulan yang subjektif. Yang artinya bahwa kesimpulan itu benar-benar tidak memihak pada salah seorang. Ya. Dan itulah sebetulnya yang harus kita lakukan sehingga kita ini tidak bertopeng terus dengan kemunafikan. Ya. Seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Mereka ngerti kebenaran firman Tuhan, mereka ngerti Torah, tapi tidak melakukannya. Ya, tidak melakukannya. Bahkan Yesus sendiri menemui kemunafikan ini ketika berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi yang baru kita baca tadi dalam Matius 23 ayat 13. Ya. Yesus mengecam keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Apa yang mereka ajarkan atau yang ahli-ahli Taurat ajarkan ini? Mereka mengajarkan namun hanya sekedar mengajarkan namun tidak menjadi pelaku. Ya, tidak menjadi pelaku. Dia ingin supaya dilihat orang, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ya. Yesus berkata juga dengan jelas, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Di 23 yang ketiga. Ya, dikatakan sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi juga di dalam gereja Tuhan. Di dalam kita bersosialisasi di antara jemaat Tuhan. Seringkali seperti itu. Kita tahu firman Tuhan. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Bahkan seorang yang bernama Mahatma Gandhi,
berkata demikian, saya kagum dengan pengajaran Yesus Kristus. Saya kagum dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun sayangnya, murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukannya. Saudara, sehingga apa? Mahatma Gandhi tidak mau ikut Yesus Kristus karena melihat murid-muridnya. Di dalam proses kekinian juga begitu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita membawa orang kepada Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kita. Namun hidup kita tidak menjadi pelaku firman. Hidup kita masih seperti yang dahulu. Ya. Bagaimana kita harusnya? Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, seharusnya kita all out, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, bukan melihat manusia. Ya. Tidak melihat siapakah gembalaku di gereja, tapi siapakah gembala agungku, seharusnya seperti itu. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Dan sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa melakukan God's will, kehendak Tuhan, tanpa melihat orang lain. Ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang mereka lakukan hanyalah untuk dilihat orang. Kalau tadi mereka ajarkan, namun mereka tidak menjadi pelaku. Tapi yang mereka lakukan ini supaya mereka dilihat orang. Para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu beribadah hanya untuk menjalankan kewajibannya. Ya. Untuk dilihat orang, bukan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Matius 23:5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Bukankah itu juga terjadi dalam umat Tuhan pada saat ini? Seringkali beribadah, kadang-kadang hanya ibadah, sekedar ibadah. Di dalam gereja, pembicara atau pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, yang didengarkan bukan firman Tuhan, namun yang didengar, yang dilihatnya adalah gadget, WA dari temannya. Bagaimana kalau seperti itu? Apalagi di saat-saat ini, di waktu pandemi COVID-19, di rumah, bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara atau pengkhotbah itu? Apakah kita hanya sekedar beribadah kepada Tuhan, hanya sekedar mendengarkan sebagian, padahal kalau lewat sudah tidak tahu artinya. Sehingga menyalahkan, apa ya tadi yang dikhotbahkan ya, kok enggak pas. Karena apa? Kita konsentrasinya sudah enggak full dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut. Kita konsentrasinya pada handphone. Ya, kami ini masih ikut pelajaran dari Pak Bambang. Ada puasa, ya, pelajaran puasa. Pak Bambang pun belajar untuk puasa, tidak membuka handphone. Kalau saya puasa nggak buka handphone itu sudah sering, saudara. Sampai orang-orang berkata, terus kalau WA Pak Edi jangan harap segera dibuat baca. Saudara, apakah hati kita ini tertuju kepada Tuhan? Atau kepada gadget kita? Atau kepada orang-orang di sekitar kita? Yang waktu kita mendengarkan khotbah, yang waktu kita beribadah. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena kalau seperti itu, kita ibadah hanya ingin dilihat orang. Kita beribadah hanya untuk
supaya kita disebut orang Kristen. Sesuai yang kita pelajari di atas tadi, bahwa ahli-ahli Taurat atau ahli Torah tadi, dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Artinya all out. Itu diajarkan oleh Musa dalam kitab Pentatuk, 5 kitab Pentatuk, 5 kitab yang ditulis oleh Musa disebut Pentatuk. Itu diajarkan oleh Musa. Namun, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak seperti itu. Tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, segenap akal budinya. Namun hanya sekedar dan berpakaian yang untuk supaya dilihat orang. Dan isinya, kalau kita berkata tadi sesuai yang dituliskan oleh Musa, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, ya, itu isinya adalah teosentris. Fokusnya hanya kepada Allah, bukan kepada orang-orang di sekitar. Bagaimana sikap hati kita ketika kita beribadah? Apakah sikap hati kita itu teosentris ataukah egosentris? Kalau egosentris, lah Pak Edi ini di WA teman saya lah. Lah nanti kalau saya enggak WA jawab gimana? Saudara dulu enggak ada handphone, enggak ada WA itu ya enggak apa-apa itu. Mau tunggu enggak mau ya sudah, saya lagi ibadah kok. Kan lebih penting firman Tuhan daripada saya harus membahas WA-mu. Loh, jawab gitu dong. Kalau Anda sebagai orang yang bukan munafik, melakukan kehendak Tuhan. Yang ketiga, mereka hanya ingin dilihat orang, dihormati orang. Ya, fokus para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah dirinya sendiri, egosentrisnya. Mereka ingin dirinya dihormati, dinomorsatukan, kemanapun mereka pergi. Pokoknya aku kepingin dihormati, kepingin disanjung sebagai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Berarti sombong. Kesombongan akhirnya menjatuhkan setiap orang dalam kehidupannya, karena sombong. Ya. Seorang berkata, loh kan saya bukan full time Pak Edi. Kenapa saya harus melakukan hal ini, hal itu? Kan saya bukan full time. Saudara, apakah saya juga full time? Saya tidak full time. Tapi saya lakukan apa saja yang perlu dilakukan, saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, tadi saya ini ke sini bawa bungkusnya kursi yang lama ini kan merah ini baru. Yang kursi lama itu kan mumpung ini enggak ada ibadah, saya bilang Christian, Chris, itu kursi yang lama itu dilepasi Chris. Nanti aku yang nyuci. Nah itu bagian saya nyuci itu. Semalam saya cuci, tadi saya bawa, saya kasihkan Indra itu. Saudara, apakah saya pandang saya itu hina? Enggak. Apakah saya full time? Bukan, saya enggak full time, namun full heart. Saya lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan saya ajari, Chris, begini. Lepasi, belikan staples. Ayo coba, di staples bisa enggak? Kalau sudah bisa staples, berarti bisa dilepas. Beli staples dulu. Ya, kemudian dicoba, staples bisa, baru dilepasi. Bagian saya mencuci, saya cuci, pakai mesin cuci. Dan semalam saya jemur, tadi pagi sudah kering. Ini tadi saya bawa ke sini. Apakah saya full time? Tidak. Nah, kalau ada orang berkata, bukan full time, saya bukan. Saudara, kita ini tanggung jawab penuh. Dan punya tanggung jawab yang penuh di hadapan Tuhan. Kalau kita sebagai siswa, ya kita bertanggung jawab penuh. Apa tugas-tugas yang
diberikan oleh guru kita. Kalau kita kuliah, kita pun harus punya tanggung jawab yang penuh atas tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kita. Jangan kita aja kuliah, kemudian diberi oleh tugas oleh dosen, disuruh ke perpustakaan, ditinggal pulang. Loh itu ada loh saudara. Saya ini loh, enggak pulang, malah ngekos di Surabaya 1 bulan 4 hari untuk bikin skripsi. Loh serius nih. Saya kalau suruh kasih tugas oleh dosen, bukunya enggak ada, saya cari di toko buku. Blusukan. Saya cari, karena referensi untuk bikin skripsi. Kumpulkan. Nah, ada seorang mahasiswa, disuruh dosennya itu loh. Tinggal di perpustakaan, ditinggal pulang. Nah kalau seperti itu loh, gimana? Ya, penuh dengan kemunafikan. Kemudian berkata bahwa, aku kan bukan full time. Saudara, kita ini statusnya itu sebagai hamba Allah. Hambanya Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya. Darahnya itu diberikan untuk setiap kita yang disebut sebagai anak Tuhan, murid Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan. Diberikan pada kita sebagai anugerah, sebagai hadiah yang terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah, yaitu surga. Namun kalau kita bekerja kemudian kita bilang, itu bukan tanggung jawab saya Pak Edi. Karena saya bukan full time. Lah ya kujur kalau seperti itu saudara. Ya. Lalu kita ngajarkan, misalnya kita ngajar DK. Lah terus orang yang menyebut, alah gak cocok. Gak cocok. Ambek tingkah lakumu, ambek perbuatanmu. Teori doang. NATO. No action talk only. Hanya ngomong doang. Seperti ahli-ahli Taurat dari orang-orang Farisi. Saudara, jangan itu sampai terjadi dalam hidup kita. Poin yang keempat, mereka terlihat bersih di luar, namun jahat di dalam, busuk di dalam. Matius 23 ayat 24 sampai 28. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Saudara, perumpamaannya Tuhan Yesus itu wah sungguh bobot mantap gitu loh. Ya, nyamuk diambil dari minumnya, tapi unta ditelan loh. Unta sak gede-gede ini, nyamuk sak gede-gede ini. Saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebut lagi munafik. Sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Rakus, kemarin saya katakan, tamak. Ya. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara, kalau cinta akan uang, rakus tadi, semua hal dihalalkan. Semua, apa saja dihalalkan. Termasuk yang saya tadi katakan. Kan saya bukan full time. Saudara, Tuhan Yesus itu loh, ketika menebus dosa kita, tidak ditanya kok, kamu full time kah? Enggak. Kamu lulus sarjana teologi kah? Enggak. Kamu S1 kah teologi kah? S2 teologi kah? S3 teologi kah? Tidak.
Dan kita disebut hamba Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan statusnya, ya hamba. Kalau hamba sebenarnya kita tidak pilih-pilih. Saya tuh salut dengan pelayan-pelayannya GKPB Fajar Pengharapan Bandung. Latihan. Di era pandemi seperti ini. Jauh hari sudah menyiapkan lagunya, jauh hari. Karena mereka apa? Mereka volunteer. Mereka bekerja. Dan ketika Sabtu memberikan dirinya untuk berlatih. Pak Bambang itu sering ngirim WA ke grup. Sampai sedemikian itu. All out. Memberikan dirinya secara penuh. Mereka di hari-hari Senin sampai Jumat itu mereka bekerja. Sabtu ketika melayani Tuhan diberikan secara penuh. Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi seperti tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang Farisi yang nampak dari luar itu baik, baik, ya. Bahkan baik sekali, namun dalamnya jahatnya setengah mati, ngalang-ngalai orang yang bukan anak Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup kita, berhenti. Ya. Sehingga kita tidak bisa merefleksikan yang Tuhan Yesus ajarkan untuk melakukan hukum yang terutama dan yang pertama yang ditulis dalam Matius 22 ayat 37 dan hukum yang kedua Matius 22 ayat 38. Kalau tadi ditulis oleh Musa dalam kitab Ulangan, ini Yesus menulis lagi dalam kitab Matius 22, 37 dan 38. Hukum yang utama ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu dan itulah ada hukum yang pertama dan utama. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia. Kedua hukum itu tidak ada yang menentang. Kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, wow. Tuhan Yesus yang disenangkan. Ya. Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya, untuk menjadi seperti diri kita sendiri. Bukan pada waktu kita belum percaya Yesus loh ya. Ingat, sering saya katakan, bahwa kita ketika lahir itu mempunyai watak, temperamen dari kita lahir. Namun ketika kita ini sudah terima Tuhan Yesus, seharusnya watak dan temperamen itu dikikis sedikit demi sedikit oleh apa? Pembaharuan firman Tuhan. Ya, oleh pembaharuan firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita diselamatkan, kita dibenarkan, dan ketika kita mengaku dengan mulut kita diselamatkan. Kapan itu? Ketika kita waktu itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga keluarlah ayat yang berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau tidak, kita terus jadi orang Kristen sama dengan watak kita yang dulu. Dulu acuh tak acuh, dengan orang tidak ada hormat, dengan orang yang lebih tua yang koko aja,
dengan orang yang lebih tua tidak ada hormatnya sama sekali. Kita tidak punya buah roh dalam hidup kita. Lalu orang lain ngomong apa? Loh katanya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di mana yang baru itu? Kalau kita disebut orang Kristen, di mana lahir barumu itu? Kita disebut ciptaan baru, lahir baru. Lalu kelahiran baru kita dipertanyakan oleh orang. Kalau hidup kita masih seperti yang lama. Jadi be yourself, tadi yang saya katakan, be yourself ketika kita sudah terima Tuhan Yesus. Bukan be yourself ketika kita sebelum terima Tuhan Yesus. Ada suatu perbedaan yang luar biasa antara be yourself, menjadi dirimu sendiri. Kalau kita menjadi diri kita sendiri ketika kita sudah percaya Yesus, ya kita ini menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan apa yang baru? Ya tentunya buah roh ada dalam hidup kita. Itu yang semestinya. Apa buah roh? Tetapi buah roh, Galatia 5 ayat 22, ialah kasih. Yang pertama itu kasih. Yang kedua sukacita. Ya. Yang ketiga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Seharusnya ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, mengakui Dia dengan lidah kita, dengan hati kita percaya pada Yesus, kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Harusnya kita punya buah roh dalam hidup kita ini. Kalau dinasihati, ya nurut. Bukan sewenang-wenang, mentang-mentang. Dengan orang yang lebih tua kurang ajar. Dengan gembalanya juga kurang ajar. Lalu orang bertanya, di mana buah rohmu? Di mana kelahiran barumu? Dipertanyakan kelahiran baru kita. Dengan orang tua enggak hormat. Dengan pendeta kita enggak hormat. Dengan orang-orang yang lebih tua kita juga enggak hormat. Semuanya perkataan, perbuatannya. Katanya percaya pada Tuhan Yesus. Kalau orang percaya pada Tuhan Yesus tidak seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tentu ada suatu perubahan. Dan inilah yang saya maksud dengan be yourself. Jadilah seperti dirimu sendiri. Namun bukan jadi seperti diri kita sebelum kita bertobat terima Tuhan Yesus. Ada suatu perbedaan yang menyolok Bapak Ibu Saudara. Ada suatu perbedaan yang luar biasa. Ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dan sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus. Kalau saudara sebagai orang Kristen dari bawaan sejak lahir, ini yang berbahaya seringkali. Karena dianggap biasa-biasa saja. Sesungguhnya tidak biasa. Sesungguhnya tidak biasa. Kita harus mengalami suatu perubahan yang luar biasa, 180 derajat. Muncullah dari dalam hidup kita. Kalau kita memiliki buah roh, kita akan sanggup membuang topeng-topeng kita. Membuang topeng-topeng kehidupan kita. Kemunafikan-kemunafikan yang dilakukan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita bisa melakukan revolusi dalam hidup kita. Enggak sewenang-wenang, mentang-mentang lebih punya duit, lalu sembarangan dengan yang tidak punya duit. Mentang-mentang lebih pangkat derajatnya mungkin, statusnya.
Tidak seperti itu. Memiliki buah roh, punya kelemah lembutan, punya kasih. Ya, dikatakan, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kalau tidak ada kesabaran, lalu di mana? Di kelompok kesan, ribut. Di pekerjaan, ribut. Di mana lagi? Di komunitas yang lain, ribut. Sehingga stempelnya, loh ini jari anak Tuhan. Ini katanya anak Tuhan. Apakah anak hantu? Saudara, hal inilah yang perlu kita renungkan bersama. Tuhan inginkan kita melepas topeng-topeng kita, kemunafikan kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita itu besar, God is great, kita tidak sembarangan dengan perlakuan kita. Tentu kalau kita punya Allah yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih, tentu kita ingin mengenalnya. Dan kalau kita sudah mengenal Dia, kita akan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga orang lain bisa melihat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Namun kita tidak sombong loh saudara. Kita tetap rendah hati. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan bukan lagi kita ngomong, aku kan bukan full time. Saudara, saya bukan full time. Ya. Dan Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Dan hari ini Tuhan juga ingin kita untuk membuang topeng-topeng kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
Bapa di surga, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga setiap kami mendapatkan rema yang daripada-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Yaitu untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Supaya setiap kami tidak ada kemunafikan. Seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang penuh dengan kemunafikan. Namun setelah kami belajar bersama-sama, kami mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk Engkau mengubah kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau sanggup melakukan itu. Supaya setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kami membuang topeng-topeng kehidupan kami. Dan kami Tuhan mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong beri kemampuan supaya mereka mencintai Engkau, mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap berpengharapan kepada-Mu. Mereka tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan Kau jagai mereka, Kau lindungi mereka, Kau hindarkan mereka dari serangan virus corona, luputkan mereka dari serangan virus corona, sehingga mereka boleh bersyukur padamu Tuhan, karena Kau Allah kami yang maha besar. Kau berkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari sukacita dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Roh Kudus menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul.